Dari hutan Kalimantan Timur, berdiri sebuah ibu kota baru yang kini membuat banyak negara, bahkan dunia, melirik. Ibu Kota Nusantara atau IKN bukan sekadar proyek fisik. Ini adalah sejarah perpindahan peradaban Indonesia ke titik tengah Nusantara. Video ini merangkum perjalanan IKN dari pengumuman lokasi 2019, ritual penyatuan tanah dan air se-Nusantara, hingga realisasi investasi 72,39 triliun rupiah pada 2026. Kita bahas juga tantangan, cibiran, dan kenapa dunia mulai takjub dengan progresnya. Tonton terus dan simak ulasannya berikut ini. Awal penunjukan lokasi dan ritual Kendi Nusantara. Penunjukan lokasi? Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta. Alasannya jelas, mengurangi beban Jakarta, pemerataan pembangunan, dan memindahkan pusat pemerintahan ke titik tengah Indonesia. Ritual Kendi Nusantara, 14 Maret tahun 2022, simbol dimulainya pembangunan dilakukan lewat prosesi adat yang disebut Ritual Kendi Nusantara di titik nol IKN. Prosesi ini dihadiri Presiden Jokowi bersama 34 gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia. Setiap gubernur membawa dua unsur, tanah dan air dari daerah asal masing-masing. Tanah diambil dari titik yang dianggap sakral atau bersejarah di daerahnya. Sementara air diambil dari sumber mata air, sungai, atau laut yang menjadi identitas wilayah tersebut. Semua tanah dan air itu kemudian dituang bersama ke dalam satu wadah besar bernama Kendi Nusantara. Secara simbolik, ritual ini memiliki 3 maksud dan tujuan utama. 1. Simbol persatuan. Menyatukan tanah dan air dari Sabang sampai Merauke, menegaskan bahwa IKN adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya Kalimantan atau Jawa. 2. Restu leluhur dan alam. Prosesi adat dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan alam setempat, meminta keselamatan dan kelancaran dalam pembangunan. 3. Identitas, kebinekaan. Kendi yang berisi keragaman, tanah dan air menjadi lambang bahwa Indonesia yang beragam bisa bersatu dalam satu tujuan, membangun ibu kota baru. Momen ini jadi penanda bahwa IKN bukan proyek Jawa, bukan proyek Kalimantan saja. Ini proyek bangsa yang lahir dari keberagaman, tantangan dan hambatan di lapangan. Membangun ibu kota di tengah hutan bukanlah pekerjaan mudah. 1. Logistik dan geografis. Kawasan awal adalah hutan dengan akses terbatas. Pemerintah harus membangun jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan listrik dari nol. Semua harus disesuaikan dengan cuaca tropis Kalimantan yang tidak bisa diprediksi. 2. Kendala finansial. Kebutuhan dana triliunan rupiah membuat APBN tidak bisa menanggung sendiri. Pemerintah membuka skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta mengundang investor swasta dan asing. Hingga 2026, realisasi investasi tercatat menembus 72,39 triliun rupiah. 3. Proses transisi ekosistem. Pemindahan ibu kota bukan hanya memindahkan gedung, yang dipindahkan adalah ekosistem sosial, birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Semua harus berjalan bertahap agar tidak menimbulkan kekosongan layanan, dinamika cibiran dan nada negatif. Sejak wacana dimunculkan, IKN tidak lepas dari kritik tajam. Tudingan proyek mangkrak. Narasi ini muncul sejak awal. Publik khawatir IKN bernasib seperti proyek besar lain yang berhenti di tengah jalan karena keterbatasan anggaran atau perubahan politik. Kritik prioritas anggaran. Sebagian pihak menilai dana untuk IKN sebaiknya digunakan untuk masalah ekonomi
dan kesejahteraan di Jawa. Perdebatan ini wajar dalam demokrasi. Isu lingkungan dan penggusuran. Ada kekhawatiran IKN akan merusak ekosistem hutan Kalimantan dan mengabaikan hak masyarakat adat. Pemerintah merespons dengan konsep Forest City dan mewajibkan AMDAL ketat. Kontroversi Kepres dan putusan MK, gelombang cibiran muncul ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan Jakarta masih menyandang status ibu kota negara dan belum ada Kepres baru terkait IKN. Meski begitu, pembangunan fisik tetap berjalan sambil menunggu penyesuaian regulasi. Progres yang membuat dunia melirik. Meski diterpa tantangan, pembangunan fisik IKN terus berjalan dan memasuki fase baru. Infrastruktur dasar seperti jalan tol, bendungan, dan kawasan inti pemerintahan mulai berdiri. Beberapa kementerian dan lembaga sudah mulai uji coba pemindahan. Ekosistem publik seperti sekolah, rumah sakit, dan hunian ASN juga dipersiapkan. Investasi 72,39 triliun rupiah yang masuk hingga 2026 menunjukkan kepercayaan sektor swasta dan asing terhadap proyek ini. Delegasi dari berbagai negara dan perwakilan PBB yang datang ke IKN mengaku takjub melihat kecepatan dan skala pembangunan di tengah kondisi geografis yang sulit. Konsep Forest City dan Smart City yang diusung IKN menjadi sorotan karena dianggap selaras dengan agenda keberlanjutan global. Makna besar di balik IKN. IKN bukan hanya soal memindahkan ibu kota, ini soal mengubah peta ekonomi dan politik Indonesia. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, pemerintah ingin memecah konsentrasi pembangunan yang selama ini bertumpu di Jawa. Harapannya, pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Lebih dari itu, IKN adalah simbol keberanian bangsa untuk memulai sesuatu yang besar, meski penuh risiko dan cibiran. Sejarah mencatat, setiap proyek besar selalu dimulai dengan keraguan. Yang membedakan adalah konsistensi eksekusi. Perjalanan IKN Nusantara belum selesai. Masih banyak tantangan di depan. Pendanaan, regulasi, dan pemindahan sumber daya manusia pemerintahan. Tapi satu hal jelas, dari hutan Kalimantan, Indonesia sedang menulis sejarah baru. Sebuah ibu kota yang dibangun dengan konsep keberlanjutan, persatuan, dan pemerataan. Dunia takjub bukan karena IKN sudah sempurna, tapi karena Indonesia berani memulai dan konsisten melanjutkan membangun ibu kota sendiri oleh putra-putri terbaik bangsa sendiri. Kami bangga menjadi warga bangsa Indonesia tercinta.